kami di surga, sungguh Engkau baik dan sangat amat baik. Kau bukan saja pencipta kami, Kau juga penebus kami. Kau juga Tuhan dan Raja kami. Dan Kaulah satu-satunya kebenaran. Di luar Engkau sama sekali tidak ada kebenaran. Dalam kebenaran yang mendasar inilah kami menghampiri Engkau Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Lembutkan kami Tuhan. Karena dalam diri kami, si ego suka melawan kepada kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus, berotoritaslah dalam pribadi-pribadi setiap kami, termasuk pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga kami mempersembahkan fokus pikiran, perhatian kami kepada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berdasarkan sejarah gereja yang diikuti yang mengikuti sejarah Alkitab, masa-masa seperti ini adalah masa-masa akhir Tuhan Yesus menampakkan diri. Jangan lupa tanggal 13 Mei kita akan memperingati kenaikannya ke surga. Untuk itu, tema kita hari ini adalah bagaimana menanggapi dan memaknai kematian Yesus, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Ini penting sekali. Karena banyak orang percaya Yesus mati di kayu salib. Percaya Yesus bangkit. Sekedar sejarah. Tidak menanggapi dan memaknai makna semua itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu saya butuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra. Bukan hanya Alkitab ada di depan Anda. Saya berharap ada alat tulis, buku tulis dan pulpen di depan Anda. Supaya kita boleh mempelajari firman Tuhan mental sebagai murid. Oleh karena itu juga kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 21, ayat 15 sampai ayat 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Minta tolong saya, Frans, bacakan untuk kita semua. Oke. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Terima kasih, Frans. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita teliti dengan baik-baik. Kenapa dalam tanda kutip seolah-olah Tuhan mendadak bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Seolah-olah nggak ada kaitannya dengan perikop sebelumnya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan cermat dan teliti, sangat erat sekali kaitannya dengan perikop sebelumnya. Perhatikan baik-baik saudara, sebelum kita lihat dari konteksnya, mulai kita bahas pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan Yesus dan jawaban Petrus. Yang pertama dan yang kedua, pertanyaan Yesus persis sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yang kedua juga demikian maknanya. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan bahasa asli, menolong kita mengerti. Kalau kita tidak baca bahasa asli, terjemahan bahasa Indonesia sangat terbatas. Yaitu, Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata mengasihi aku di situ, Tuhan gunakan kata agapo, agape. Mengasihi Tuhan tanpa syarat, mengasihi Tuhan yang terutama, lebih daripada murid-murid lain dan semuanya. Dan Petrus menjawab, jawaban pertama dan kedua juga sama, yaitu, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Engkau tahu di sini, kau benar-benar tahu dalam pengetahuan tentang siapa aku, bahwa aku mengasihi engkau. Petrus menggunakan kata phileo, bukan agape. Bahwa Petrus mengasihi Tuhan, bukan mengasihi agape. Bukan mengasihi tanpa syarat. Dia mengasihi seperti Yesus itu saudaranya. Kau tahu persis, nggak mungkin aku bisa membohongi engkau Tuhan. Kau tahu persis, kasihku masih agapo. Bukan, kasihku masih phileo. Kasih kepada saudara. Belum kasih yang Tuhan kehendaki. Jawabannya yang kedua juga sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dalam konteks phileo. Belum menurut standar Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengejar Simon Petrus dengan kasih agapo, agape. Dengan jawaban Tuhan berikutnya, "Kalau begitu, kamu harus menggembalakan domba-dombaku." Kamu harus menggembalakan domba-dombaku. Baru ketiga, Yesus bertanya dalam konteks phileo. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Konteks phileo. "Apakah engkau benar mengasihi aku secara manusia sebagai saudara?" Maka hancur hati Petrus. Karena Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" dalam konteks phileo. Dan Petrus benar-benar hancur hati dan menjawab Tuhan Yesus dengan keadaan sedih.
dengan hancur hati. Maka Petrus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia mau belajar mengasihi Tuhan. Dan ia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Kalau tahu yang pertama tentang gnosko, tentang yang ketiga ini, tentang oida, yaitu kau pernah benar-benar tahu persis pengalamanku. Aku pernah menegur engkau ketika engkau menceritakan kau akan mati di kayu salib. Kutegur engkau supaya itu jangan terjadi, dan kau tengking aku, enyalah engkau iblis. Kau tahu pengalamanku sehari-hari. Aku iri hati ketika Yakobus dan Yohanes diminta mamanya supaya nanti kalau Yesus jadi raja, duduk sebelah kiri kanan, maka aku marah. Banyak kegagalanku Yesus, termasuk aku menyangkal engkau 3 kali ketika engkau dihakimi di penghakiman pemerintahan Roma Pontius Pilatus. Dan terakhir, konteks sebelumnya. Ini penting sekali. Apa itu? Lihat ayat 15, saudara. Sesudah sarapan. Konteksnya itu. Sesudah sarapan. Jadi saudara, kalau mau memaknai ayat 15 sampai 19, Anda harus menghayati dengan benar kejadian apa sebelum sarapan. Ini penting. Makanya ayat 15-19 ini erat sekali dengan ayat 1 sampai 14. Apa yang terjadi sebelum sarapan? Tolong Frans baca pasal yang sama, Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Benar. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Iya. Konteks ini, saudara, ayat 1, Yesus menampakkan diri lagi. Kalau menampakkan diri lagi, sebelumnya sudah. Perhatikan, jangan gagal fokus. Murid-muridnya, karena sudah mereka melihat Yesus bangkit, semua murid-muridnya percaya Yesus sudah bangkit. Jangan lupa, percaya Yesus sudah bangkit. Tapi sayangnya mereka enggak percaya ada kuasa di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh sekedar percaya Yesus bangkit dari aspek histori, sejarah. Anda pergilah ke kantong-kantong Kristen di Indonesia. Kalian ketemu mereka lagi minum mabuk dan main judi. Tanyalah kepada mereka. Mungkin namanya Yohanes. Tanya pada mereka. Percaya nggak Yesus bangkit? Oh, percaya. Rata-rata orang Kristen pemain judi, orang Kristen yang penjahat, percaya Yesus bangkit. Bedanya dengan orang beriman, bukan sekedar percaya Yesus bangkit, tapi mempercayakan hidupnya kepada makna ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Jadi bukan sekedar sejarah. Kalau percaya sekedar sejarah, nggak berdampak pada iman. Tapi kalau Anda percayai dengan memaknai ada kuasa di balik kematiannya,
kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dan Anda hidupi dengan mempercayakan hidup Anda terus-menerus kepada kebenaran makna kuasa itu. Itulah namanya percaya. Makanya ayat 3 menunjukkan mereka nggak percaya. Apa itu? Pernyataan Petrus, aku pergi menangkap ikan. Yohanes, Yakobus, dan lain-lain berkata, kami juga pergi dengan engkau. Ini kan menunjukkan ketidaktaatan, saudara. Kan Tuhan sudah tetapkan mereka menjadi penjala manusia di awal panggilan Tuhan kepada mereka. Dan mereka meninggalkan segala sesuatu, termasuk perahu dan jala mereka. Mereka tidak lagi penjala ikan, mereka penjala manusia. Untuk itulah Tuhan panggil mereka dan Tuhan panggil kita. Tapi Petrus berpikir Yesus bangkit, akan naik ke surga, kita ditinggalin Yesus. Kalau ditinggalin Yesus, makan apa kita? Maka mereka kembali kepada manusia lama mereka. Menjala ikan tidak salah, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi konteks Petrus dan kawan-kawan itu sama dengan kembali pada manusia lama. Tidak taat. Puji Tuhan, dalam ketidaktaatan terjadi mujizat besar. Yaitu apa? Malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Jangan lupa, salah satu mujizat bagi orang bandel, salah satu mujizat bagi orang nggak taat, nggak dapat apa-apa. Supaya ketidaktaatan kita jangan langgeng. Bahaya sekali kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, hidup kita senantiasa berhasil. Kehidupan yang senantiasa berhasil di luar Tuhan, potensi kita nggak mau bertobat. Yang paling mengerikan, kita di luar Tuhan tetap sehat, tetap makin kaya. Itu jalan tol tanpa terasa, begitu mati langsung masuk neraka. Bersyukurlah kita kalau kita melangkah ke jalan yang salah, kita dihajar Tuhan, termasuk nggak dapat berkat. Ini penting. Maka lihat berikutnya ayat 4 sampai ayat 7. Kembali Frans baca. Ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Iya. Terima kasih Frans. Saya senang dengan suaramu kayak pembawa acara kamu. Cuman ada kurang pemahaman sedikit dalam penghayatan. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Ayat 4 sampai seterusnya di bawah tema teguran lembut tapi tajam. Saya ulangi. Teguran lembut tapi tajam. Nelayan biasa menangkap ikan itu malam-malam. Karena Petrus nggak dapat, mereka pulang mau merapat ke pantai. Di danau yang dangkal dan hari mulai siang. Sekitar jam 9, jam 10 pagi. Maka ada Yesus di situ, tapi murid-muridnya nggak kenal itu Yesus. Maka Yesus mulai menegur dengan lembut tapi tajam kepada orang yang tidak taat ini. Apa itu? Ayat 5. Apa kata Yesus? Hai anak-anak. Kalau Anda baca bahasa aslinya, kata anak-anak
memang anak kecil. Padahal Petrus jenggotan, saudara. Secara lahiriah, Petrus lebih tua dari Yesus. Secara lahiriah. Makanya ketika Yesus menjangkau Petrus, mulai dengan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kalau disembuhkan ibu mertuanya, berarti Petrus sudah menikah belum? Ya sudahlah. Nggak mungkin orang belum menikah memperkenalkan ibu mertuanya. Loh, belum menikah kok ada mertua? Ini mertua angkat Pak Ridwan. Mana ada mertua angkat? Menunjukkan Petrus sudah berkeluarga. Dan kemungkinan anaknya sudah rata-rata SMP dan SMA. Dia lebih tua dari Yesus. Dan demikian juga temannya, saudaranya Nathanael, juga temannya Yohanes Yakobus, itu rata-rata sudah tua. Tapi kekanak-kanakan rohani mereka, maka Tuhan tegur, hai anak-anak. Saudara, walaupun kita bisa khotbah, walaupun kita sudah aktif melayani, tapi kalau baca Alkitab tiap pagi aja nggak disiplin, kita masih anak-anak, saudara. Kalau kita nggak mengasihi istri, walaupun istri kita kurang hemat berkata-kata, kita belum dewasa rohani, saudara. Walaupun ibu-ibu suamimu sengak lagunya, Anda tetap nggak tunduk pada suami, Anda belum dewasa rohaninya. Kita taat bukan karena kelakuan pasangan. Kita taat karena kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Karena perintah mengasihi istri, itu perintah Tuhan, bukan perintah istri. Perintah tunduk pada suami, itu perintah Tuhan, bukan perintah suami. Nggak ada kaitannya saya mengasihi istri karena kelakuannya. Nggak ada sama sekali kaitannya. Makanya saya pernah ngomong sama tokoh masyarakat, nggak perlu saya sebut namanya. Sekalipun istriku berzina, perzinahan istri saya nggak bisa membatalkan firman Tuhan. Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu. Tetap. Inilah ketaatan adalah ukuran rohani. Bukan khotbah. Bukan banyak mujizat. Bukan banyak jemaat, bukan. Ketaatan dalam pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, itulah kedewasaan rohani. Makanya ketika ayat 5, Yesus katakan, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka dengan ketus, Frans. Ini jawabannya ketus, apa itu? Nggak ada. Kesal mereka. Dalam hati kalau saya dramatisir sedikit, dalam hati mereka mengedumel tuh. Mungkin ngobrol sama Yakobus. Yakobus, itu preman Tanjung Priuk mana itu? Sok banget. Kok panggil kita anak-anak? Padahal Tuhan Yesus sedang menegur mereka. Ayat 6. Yesus ngomong sama mereka yang ahli nelayan. Dari kakek nenek moyang mereka, nelayan tinggal di Kapernaum, di pinggir danau Galilea. Ahli menangkap. Mereka menangkap ikan itu harus di danau dalam, air yang dalam, dan malam. Tapi saat itu, Tuhan dengan wibawanya yang gak bisa dilawan oleh Petrus dan kawan-kawan. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu dalam bentuk kata waktu sekarang juga. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka nggak sempat mikir lagi. Kalau mereka mikir, pasti Yesus dikejar pakai dayung. Nebarkan jala, gua ada malam-malam menjalani ikan di laut dalam, nggak dapat. Lu suruh lagi di pinggir pantai, siang lagi, gua gebukin lo. Kira-kira begitu. Tapi karena Tuhan dengan hikmat dan kuasa, mereka nggak mikir lagi, langsung mereka tebarkan. Begitu mereka tebarkan, dapat ikan banyak, ya Yohanes langsung, itu Yesus Tuhan kita. Langsung mereka kayak ditonjok. Jangan lupa, perikop ini jangan khotbahkan tentang berkat melimpah. Kalau Anda khotbahkan ini berkat melimpah, Anda nggak ngerti konteks firman. Ini teguran. Kalau kita malas baca Alkitab,
masih diberkati. Itu teguran lebih keras lagi sebenarnya. Lembut tapi tajam. Makanya Petrus begitu tahu, langsung mereka malu kayak tertangkap basah mereka. Kembali pada profesi lama, langsung terjun ke danau. Malu sekali. Bila perlu aku tenggelam dan matilah aku. Aku malu sekali, Tuhan. Itu konteksnya. Lebih keras daripada mukanya ditampar. Lebih keras daripada tubuhnya ditendang Yesus. Lebih keras lagi. Makanya saya persingkat sedikit. Tolong baca Frans ayat 12 sampai ayat 14 dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan saudara, murid-muridnya nggak dapat ikan, ahli nelayan nggak dapat ikan. Akhirnya mereka dapat karena Tuhan pencipta ikan menyuruh masuk ke jalan mereka. Tapi mereka lebih kaget lagi. Yesus pencipta ikan. Murid-muridnya nggak dapat ikan. Yesus udah jauh melangkah ke depan. Yesus bukan saja dapat ikan, sudah dipanggang. Sudah disiapkan jadi sarapan buat murid-muridnya. Seolah-olah Yesus menegur, kalau kau nggak taat, aku jadi budakmu, kau Tuhanku. Itu teguran yang tajam sekali Bapak Ibu Saudara. Aku yang masak untuk kau, kusiapkan sarapan untuk kau. Aku budakmu, kau Tuhanku. Bapak Ibu sakit kanker nggak serius. Kena COVID-19 nggak serius. Nggak taat serius sekali. Ini penting sekali. Lihatlah dengan cara Yesus melihat. Jangan dengan cara kita, apalagi cara dunia melihat. Jangan. Yang serius di mata Tuhan harus serius di mata kita. Yang mulia di mata Tuhan harus mulia di mata kita. Makanya ketika mereka lihat Yesus sudah siapkan sarapan, mereka duduk di pinggir pantai danau itu setengah lingkaran membelakangi danau menghadapi Yesus yang sudah menyiapkan di tempat-tempat ada ikan roti untuk per orang. Itu mereka tunduk kepala dan mata mereka ke arah pasir pantai di pinggir danau dan menangis. Semuanya menangis malu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, marilah, sarapanlah. Jangankan bergerak ngambil sarapan. Ngomong pun mereka nggak berani. Bicara pun mereka nggak berani, saudara. Karena mereka malu sekali. Kok kebodohan yang terulang yang kami lakukan. Apalagi Petrus yang dituakan saat itu. Kok kebodohan lagi kulakukan Tuhan. Udah nangis aku menyangkal engkau 3 kali ketika engkau dihakimi. Sekarang kau sudah mati bangkit mau naik surga. Masih kulangi kebodohanku. Orang beriman. Bukan saja sekali bertobat. Harus bertobat terus-menerus. Harus hancur hati terus-menerus. Maka ketika mereka nggak bergerak mengambil. Ulangi Frans ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus benar-benar luar biasa sabarnya. Luar biasa rendah hatinya. Dia yang bergerak karena murid-muridnya malu, nggak berani mengambil. Lain kalau kita kan orangnya nggak tahu diri. Jangan-jangan kita bilang, mana sambal colo-colonya ya? Yesus kok nggak belum siapin? Jangan-jangan kita nyolotin ya. Lain muridnya tahu malu, kita seringkali nggak tahu malu.
Udah malas baca Alkitab, minta disembuhkan lagi. Udah malas baca Alkitab, minta diberkati lagi. Memang kita ini suka songong rasanya. Murid-muridnya nggak bergerak. Yesus mengambil satu persatu. Saya kalau buat film, ketika Yesus pegang punggung Petrus, Petrus, kau pasti lapar, kau capek semalam-malam kurang, makanlah makan. Itu Petrus nangis kayak anak kecil. Sesungguhkan begitu hebat. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Tamparlah aku Tuhan, tamparlah aku. Jangan kau kasih makan. Itu nangis mereka begitu hebat. Lebih ringan ditampar daripada dilayani. Lebih ringan ditendang rasanya daripada dilayani. Kok enggak habis-habisnya baikmu kepadaku Tuhan? Kok tidak habis-habisnya kesabaranmu kepadaku Tuhan? Ini benar-benar bukan hanya kematian kebangkitannya, juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk taat pada Dia. Harus benar-benar kita hargai. Makanya makna kematian Yesus itu adalah, baca Frans 1 Korintus 15 ayat 3. Satu Korintus 15 ayat yang ketiga. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Iya, saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ayat firman Tuhan jarang menulis kata sangat penting. Tapi untuk ayat ini digunakan kata-kata yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu. Karena ini nggak boleh gagal fokus. Itulah yang diterima Paulus sendiri. Apa itu? Kristus mati karena dosa-dosa kita, bukan karena penyakit kita, bukan karena kemiskinan kita, bukan karena COVID-19, tapi karena dosa-dosa kita. Itu yang sesuai dengan kitab suci. Akar permasalahan dalam hidup ini adalah dosa. Apa itu dosa? Catat baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara. Apa itu dosa? Tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Jangan lupa, fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Lu mau taat atau kagak? Kalau kau taat, dengar baik-baik saudara, ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah tanpa ketaatan tidak berbobot sama sekali mengakui Tuhan, malah bisa mengejek Yesus Tuhan. Mujizat, nubuat, bahasa roh, mengusir setan, apapun namanya kegiatan rohani, tanpa ketaatan itu nggak ada bobotnya, malah mengejek Tuhan. Maka Kristus mati karena dosa-dosa, artinya Kristus mati karena ketidaktaatan kita, supaya melalui kebangkitannya kita taat. Nah, murid-muridnya nggak taat. Aku pergi menjala ikan. Makanya ketidaktaatan, tidak melakukan kehendak Bapa di surga, itu bahaya sekali. Baca Frans Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ayat pokoknya di ayat 21.
Bukan setiap orang teriak Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah teriaknya Tuhan, Tuhan, aku menyembuhkan, bernubuat, dan sebagainya? Tidak berbobot. Ayat 21b itu yang berbobot. Yaitu apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu? Ketaatan. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Tuhan selain ketaatan, Bapak, Ibu, Saudara. Ini penting sekali. Kita dikaburkan dengan nilai rohani yang salah. Saya kira saya KKR depan puluhan ribu orang, banyak orang sembuh, saya sudah rohani. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Saya kira setiap saya doakan orang lumpuh berjalan, saya hamba Tuhan diurapi. Tidak sama sekali. Makanya nggak semua orang percaya bisa khotbah. Nggak semua orang percaya bisa bernubuat. Nggak semua orang percaya bisa menyembuhkan. Nggak semua orang percaya bisa bahasa roh. Tetapi semua orang percaya harus pelaku firman. Karena itu ukuran rohani. Makanya berapa kali saya ngomong sama jemaat saya, sama mahasiswa-mahasiswa yang pernah lama saya ajar, atau kepada pendeta-pendeta yang saya ajar mereka dalam firman Tuhan. Saya bilang mereka, kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu saya menyembah. Jangan lihat ketika saya berdoa, apalagi waktu khotbah atau mengajar. Bukan di situ kesimpulan rohani. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat kehidupan sehari-hari. Saya pelaku firman atau bukan? Ini penting sekali. Karena nanti banyak orang akan malu. Karena banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, aku banyak mengusir setan demi namamu. Aku banyak bernubuat. Aku banyak melakukan mujizat. Semuanya dalam bentuk kata kerja terjadi. Nubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, mujizat terjadi. Bukan nggak terjadi, terjadi. Tetapi Tuhan nggak ragu-ragu berkata, aku tidak kenal engkau. Enyalah kau pembuat kejahatan. Karena semua teriak Tuhan dalam doa, penyembahan, mujizat, khotbah, kalau nggak disertai dengan ketaatan, itu kejahatan. Karena mengejek Tuhan. Hanya ketaatan satu-satunya statement yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Supir saya manggil saya Tuhan. Tapi itu mengejek saya. Kalau saya suruh dia nyuci mobil ketika mau berangkat pagi-pagi, saya suruh dia nyuci mobil, dia nggak lakukan. Tapi dia cuci mobil tetangga. Ketika saya tanya, loh kenapa kau nggak taat? Iya Pak Pendeta, Tuhan, saya taat sama tetangga. Walaupun Tuhan tahun saya nggak taat sama Tuhan. Itu namanya mengejek. Kalau kita taat kepada yang lain di luar Tuhan, dendam, sakit hati, menyimpan kesalahan pasangan, sulit mengampuni, malas baca kitab, nggak mau memberikan perpuluhan, dan sebagainya, itu namanya mengejek Tuhan. Karena ketidaktaatan, satu-satunya statement yang berbobot, menolak ketuhanan Yesus. Jangan lupa. Ketidaktaatan itu paling berbobot menolak ketuhanan Yesus. Sebaliknya, ketaatan satu-satunya statement yang berbobot mengakui Yesus Tuhan, mengakui Yesus terutama segalanya, dan aku mengasihi engkau. Tolong baca Frans, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Kerohanian yang terbaik. Tanda-tanda orang yang diurapi. Puncak kerohanian seseorang. Ketika dia mengasihi Tuhan. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Walaupun Anda nggak bisa khotbah. Walaupun Anda sejak lama menikah tidak punya anak, bukan itu ukurannya. Walaupun Anda nggak bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tetapi kalau Anda pelaku-pelaku firman, engkaulah yang mengasihi Tuhan.
melakukan segala perintahku. Ketaatan absolut. Itulah ciri-ciri hamba Tuhan yang diurapi. Tolong baca Frans Filipi 2 ayat 5-8. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita hidupkan dalam kekristenan kita, dalam kehidupan perkawinan, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pelayanan, dalam segala aspek kehidupan. Bagaimanapun kelakuan istri saya harus mengasihi dia. Tetapi itu teori. Kalau saya tidak mengosongkan, aku kan kepala rumah tangga. Enggak, kosongkan, jangan pertahankan aku kepala rumah tangga. Aku kan suamimu, jangan pertahankan. Yesus Tuhan tidak dipertahankan ketuhanannya, dia mengosongkan, bahkan dia menjadi orang-orang seperti itulah memaknai ada kuasa di balik kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Makanya ketika Petrus menerima makanan nangis-nangis, tapi akhirnya pelan-pelan makan dia, murid-murid lain juga makan dan makan, baru Yesus bertanya. Jeda sedikit dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mau mengasihi aku, agape, yaitu mengasihi aku dengan melakukan segala perintahku, jangan lagi kau nggak taat. Maka akhirnya Petrus hancur. Dia bertobat lagi dan hancur hati. Bagian-bagian terakhir itu harus menggembalakan domba-domba, yaitu kita punya keteladanan hidup di atas rata-rata. Kesabaran kita di rumah harus di atas rata-rata. Kesabaran kita di gereja, di pelayanan harus di rata-rata, di atas rata-rata. Rendah hati, suka berkorban harus di atas rata-rata. Keteladanan hidup punya mental menggembalakan domba-domba. Bukan pintarnya ngomong. Bukan. Keteladanan hidup dimulai dengan kerendahan hati, kesabaran, suka berkorban. Dan itulah yang Yesus teladani kepada kita. Contoh yang luar biasa. Tidak ada pengakuan Anda dan saya bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga dengan benar kalau tanpa keteladanan hidup pelaku firman Tuhan seperti Yesus ketika jadi manusia. Makanya kata Yesus kepada Petrus ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda atau kanak-kanak rohani, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki, seenake dewe. Banyak orang pengkhotbah bagus di gereja, nggak bagus di rumah. Bagus menyembah, nggak bagus di rumah. Ini bahaya. Seolah-olah kita bisa membohongi Tuhan. Padahal nggak mungkin kita bohongi Tuhan. Semuanya mata Tuhan tertuju pada kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihi engkau Tuhan? Nggak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Ini penting. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dewasa rohani, memaknai ada kuasa di balik kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, apa yang terjadi? Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Orang seperti ini pasti excellent, bagus sekali, militan sekali, sangkal diri dan pikul salib.
karena dia meletakkan tangannya dan memberikan orang lain mengikat dia dan dibawa kita ke tempat yang tidak kita kendaki. Siap sengsara, siap menderita, sebagaimana Yesus ketika menatakan visi misinya di bumi, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati yang paling jelek, salib. Terkutuklah orang digantung di kayu salib, Galatia 3:13. Tapi demi keselamatan kita, dia lakukan segala-galanya. Kita harus percaya ada kuasa di balik kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Supaya kita taat, dan kita bukan sekedar percaya, tapi kita mempercayakan diri terus-menerus kepada Tuhan. Nggak pernah menyerah. Kalau gagal, kita ulangi. Gagal kita ulangi. Sampai puncaknya apa? Bukan saja percaya, bukan saja mempercayakan hidup terus-menerus, tetapi puncaknya menjadi orang kepercayaan Yesus. Itu rohani yang terbaik. Menjadi orang kepercayaan Yesus. Dan itulah yang Petrus lakukan. Ayat penutup, ayat 19. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, berakhir hidupnya dalam kondisi memuliakan Allah. Karena dia tidak lagi Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus sudah berubah, tidak lagi kembali kepada manusia lamanya. Tetapi dia taat begitu luar biasa. Bagus sekali sangkal dirinya dan pikul salibnya. Siap menderita, menjual segala-galanya demi Yesus. Hilang harga diri tidak apa-apa. Hilang nyawa nggak ada apa-apa. Yang penting dia mengasihi Yesus dengan cara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Dan Petrus bisa lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, Anda juga bisa lakukan. Karena hal ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Dan saya mau. Saya tidak perlu jemaat saya puluhan ribu. Bukan itu ukuran. Tidak perlu saya punya mobil mewah, harta banyak. Bukan itu ukuran. Tapi saya mau militan dalam ketaatan, menjadi pelaku firman Tuhan. Walaupun harus mengosongkan si aku. Merendahkan diri jadi pelayan bagi istri, bagi anak, bagi jemaat, bagi banyak orang, bagi teman-teman di RT, di RW. Baiklah kita merendahkan hati. Dan itulah yang Yesus teladani dan harus kita hidupi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jangan hanya percaya Yesus mati sekedar sejarah. Yesus bangkit sekedar sejarah. Yesus naik ke surga secara sejarah. Enggak. Kita mau memaknai ada kuasa di balik kematiannya dan kebangkitannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah ditelan oleh kemenangan Kristus, yaitu sengat maut ialah dosa. Sudah, maka ketidaktaatan tidak boleh ambil bagian dalam hidup kita dari hari ini sampai mati. Ketaatan saja itu yang menguasai kita, sehingga ketika kita mati, kita benar-benar Tuhan lihat memuliakan Dia. Selamat hari Paskah, ambil terima estafet tugas dari Tuhan, pergilah beritakan Injil melalui keteladanan hidup, mulai dari Yerusalem rumah tangga kita sampai ke ujung-ujung bumi, pasti Immanuel menyertai Anda. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami terkagum-kagum dengan kasih rahmat-Mu yang besar. Kau percayakan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau singkapkan supaya kami percaya kematian, kebangkitan-Mu dan kenaikan surga. Bukan seperti yang kami pikirkan, tapi persis seperti yang Kau pikirkan, yang tertulis dalam Alkitab. Ampuni kami, karena acap kali kami kayak Petrus dan kawan-kawan. Kami percaya Kau bangkit,
Kami percaya kau sudah naik ke surga, kami percaya kau Tuhan, tapi seringkali percaya kami tidak disertai dengan perbuatan, kelakuan, dan ketaatan. Padahal engkau berkata, iman tanpa perbuatan mati. Tolonglah Tuhan, di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, jika ada ketidaktaatan masih kami lakukan, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Karuniakanlah kami mempercayakan hidup ini terus-menerus sampai pada orang kepercayaan Yesus. Sehingga kami siap menerima estafet, mengemban visi misimu ketika engkau di dunia, supaya makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan melalui keteladanan hidup, keteladanan perkataan, perbuatan, semua apa yang kami lakukan, walaupun itu dituntut kesabaran, kerendahan hati, pengorbanan, genapilah ini oleh karena kasih anugerah-Mu. Tolong setiap kami tahu arti rohani yang sejati, yaitu mengasihi Engkau. Caranya cuma satu, melakukan segala perintah-Mu. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman-Mu ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba jelaskan ya Tuhan. Hamba sangat terbatas. Tolong Roh Kudus, materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Mampukan kami mengimplementasikannya dalam kehidupan di rumah tangga, perkawinan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga kami berkenan di hadapan Engkau, karena kami percaya ada kuasa di balik kematian-Mu, di balik kebangkitan-Mu, di balik kenaikan-Mu ke surga. Berkatilah hamba-hamba-Mu, semua Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mendengarkan firman hari ini. Termasuk hamba-Mu, Frans, yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Sempurnakan semuanya. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin.